Halo, Assalamualaikum. Gue Awan. Seperti nama gue selalu ingin seperti awan. Ketika putih mungkin bisa meneduhkan apa aja yang ada di bawahnya. Bahkan ketika gelap, dia bisa membantu menurunkan hujan yang dapat menjadi sumber kehidupan bagi lingkungan sekitarnya. Mungkin itu juga alasannya kenapa orang tua gue ngasih nama gue Awan, agar bisa memberi rasa nyaman bagi orang lain. Itu juga sebabnya kenapa podcast ini ada. Karena gue berusaha ada untuk siapa aja yang mungkin ingin berbagi kisahnya sebagai penutur keresahan. Guys, pernah gak sih lu ngerasain lingkungan pekerjaan yang mungkin nggak sehat gitu, toksik lah mungkin ya istilah anak zaman sekarang. Jadi kayak pekerjaan tuh bener-bener nggak nyaman, lingkungan di kantor ngebuat kita nggak bener-bener baik. Jadi kantor itu kan kayak lebih seperti rumah kedua kan ya. Selain di rumah, kita juga sering banyak berinteraksi dengan teman-teman di kantor. Harusnya sebenarnya udah seperti keluarga. Tapi ternyata pada kenyataannya tuh banyak banget kejadian-kejadian atau misalnya lingkungan kantor yang benar-benar tidak friendly, tidak mendukung satu sama lain, bahkan mungkin terkesan menjatuhkan, entah itu karena jabatan atau entah itu karena lebih ke materi atau mungkin lebih ke iri kali ya. Gue rasa itu penyakit ya sebenarnya, tapi memang kenyataan itu ada di mana-mana ada. Nah, minggu ini gue akhirnya ketemu sama temen gue. Gue udah tahu cerita lama di temen gue ini tentang toksik di lingkungan kerja dia gitu ya. Bahkan sampai akhirnya temen gue ini konsultasi ke psikiater karena memang waktu itu kondisinya bener-bener gak bagus. Dia sampai trauma untuk ketemu banyak orang, ketemu orang tuh kayak langsung menutup diri gitu ya. Dan ditambah lagi dia juga mungkin pemicunya juga salah satunya lebih blues. Jadi dia sedang pasca melahirkan dan akhirnya ketemu situasi yang tidak bagus dan membuat emosi dia juga nggak stabil. Nah, kita akan ngobrol ke teman gue yang ini. Kita berdua juga sepakat untuk menyamarkan namanya, sebut aja namanya Kia. Kita akan telepon karena gue sama Kia beda kota tinggalnya. Kita akan telepon cerita tentang bagaimana tidak sehatnya kehidupan di kantor yang sebenarnya membawa efek yang besar dan jelek untuk orang lain. Yuk kita coba telepon dulu ya. Halo. Halo, assalamualaikum Kia. Waalaikumsalam, Mas. Sehat Kedengaran Ki? jelas ya? Kurang kencang sih, kurang kencang dikit. Oke. Oke. Ki, sehat Ki, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah, lagi baik, sehat, Mas Oh, ya. Oke, alhamdulillah. Iya. Apa kita pernah bertemu beberapa minggu terakhir ya, kayak sering ketemu Ki ya, walaupun beda kota ya. Kayak kita ditakdirkan untuk ngobrol bareng. Dan aku sebenarnya awalnya tuh ngebayangin bisa ketemu kamu dengan bahan-bahan cerita yang sebenarnya lebih seru gitu. Tapi ternyata nggak nyangka ada cerita lain di kehidupannya Kia, dan itu buat aku surprise banget Ki. Kita juga bakal cerita di podcast ini ya Ki ya, tentang toksik di lingkungan pekerjaan nih Ki. Iya, siap. Hari ini kamu udah sehat dong Ki, maksudnya secara physically, secara mental udah jauh lebih baik ya Ki ya. Iya, secara fisik udah sehat. Sebenarnya fisik juga tetap tergantung mental kita juga ya, Mas ya. Gitu kan, kalau mental kita udah lebih baik, itu juga pasti dampaknya ke fisik juga lebih baik. Bener. Kalau di persenin ya memang belum 100% yang gue sehat banget, enggak juga, belum ada sampai tahap itu. Cuma ya udah mulai bisa ngontrol emosi, udah mulai bisa mawas diri lah kayak gitu ya, udah bisa tahu kapan harus mengungkapkan emosi, kapan harus diredam. Sekarang jadi lebih bisa ngontrol itu ya Ki ya. Iya. Ki, kita pengen cerita dari awal dong Ki.
jadi tadi kan gue sempet apa cerita ke pendengar ini juga, maksudnya pendengar podcast gue ini, bahwasanya mungkin dulu Kia sempat ngalamin intinya toksik di lingkungan pekerjaan lah. Lebih sebenarnya gimana sih Ki cerita awalnya ngalamin eh, sebenarnya bullying atau sekedar memang lingkungan kerja yang tidak bagus sih Ki sebenarnya? Nah, kalau kalau aku itu ya Mas yang ngelihat gini, setelah aku berkaca gitu ya Mm-mm. dari pengalaman yang dulu, Mm-mm. ternyata toxic kita itu di kantor itu aku bisa ngebagi dalam dua hal gitu. Ada Oke. toxic yang memang culture-nya yang nggak sehat, ada yang memang relationship antara kita sesama rekan kerja yang nggak sehat. Nah, kalau culture Oke. itu kan ya berhubungan dengan yang misalnya apa jam kerjanya mungkin yang overtime Overtime. atau tugasnya tuh kayak nggak dibagi-bagi gitu. Kayak itu gitu kan itu Mm-mm. culture ya. Nah, kalau yang relation itu ya antara hubungan kita dengan atasan bawahan, ada juga Mm-mm. hubungan kita dengan sesama sesama apa sih sama staff gitu. Mm-mm. Tapi ya sih yang bisa aku simpulin bahwa namanya toxic di dunia kerja itu tuh sangat erat hubungannya dengan adanya dominasi. Nah, Dominasi. aku itu dan aku rasa kayaknya semua hal yang toxic di kantor tuh pasti ada hubungan sama dominasi. Nah, aku itu kebagian penyebabnya itu di toxic relation gitu ya, di relation antara antara staff, padahal sama staff aja gitu Mas, tapi karena ada dominasi, Mm-mm. nah akhirnya aku kenanya di situ. Bullying itu apa sih, kayak bullying itu nggak hanya sekedar yang kayak tadi kata-katain aja kali ya, tapi Iya, betul. uh, maksudnya kayak kita tuh kayak diomongin di belakang, terus kayak di apa ya, Dibuat kalau tidak aku tuh nyaman gitu Ki ya. betul, kayak meskipun kelihatannya sih baik-baik aja gitu kan, tapi ada kita kan bisa ini ya masih tuh bisa ngerasain bahwa kita tuh seperti tidak diinginkan. Aku nggak tahu itu Oke. masuk bullying atau enggak, cuman kita tuh bisa kan secara otomatis ngerasa kita kayaknya nih aku nggak diinginin dari sini gitu, aku tuh kayaknya Hmm. dibatasin gitu kerjanya. Nah di situ Oke. saya tuh mulai startingnya tuh di situ. Jadi Apa kalau yang Kia sebenarnya lebih ngerasain contoh kecil kayak gimana Ki di lingkungan kantornya Ki yang ngerasa ini kayak kayak gue bener-bener ini tuh udah kelewat batas juga gitu, maksudnya sebagai lingkungan pekerjaan yang enggak banget. Apa yang pernah dialamin Ki? pertama itu apa ya, kayak yang pertama kali itu saya tuh dijatuh kayak dibikin jatuh dalam tanda kutip ya saat rapat gitu. Itu yang hal yang pertama paling rapat Jadi kayak dijatuhin rapat dalam rapat di itu rapat gitu kan dijatuhin ya. gitu ya. Itu yang apa ya, yang pertama kali. Terus yang dalam sehari-harinya, yang kedua itu dalam sehari-harinya saya itu nggak dikasih ruang untuk bergerak ya, jadi kayak Hmm. dibatasin banget, dibatasi itu nggak dibatasin lagi kan, kayak bener-bener yang udah kerja yang Nggak dapat ternyata pekerjaan sama sekali gitu. iya, dan ternyata ya kita kerja kebanyakan juga stres ya, Iya, kerja iya, juga stres. iya, jadi jadi iya emang. Kalau kita di sini kan lebih kayak pengen pengen ngelepasin, gue bagi deh kerjaan gue malu dah, ya biar gitu, kurang gitu, biar tapi nggak ternyata overtime. Kalau di sana justru kayak lebih ternyata kerjaan kayak diambil nggak semua mungkin karena memang ya, kurang kerjaan kali ya. Iya. kalau nggak dapat kerja itu sama aja stres juga Mas. Kenapa Bener, kayak bener, kok bener. nggak kayak nggak ada nilainya gitu, cuma datang ke kantor absen terus ngapain gitu, nggak ditegur enggak, disapa enggak, terus kalau ada kegiatan apa nggak diajak, Ya terus Allah. saya kerja apa gitu, mau Mm-mm. ngapain kayak gini, terus absen pulang gitu aja gitu. Itu Betul, betul, betul. berlangsung kayak setahun deh Mas, itu Tahun sampai terakhir ini ya setahun. Ki ya. 2021 sama-sama kurang lebih selama tahun itu full kayaknya kurang lebih selama setahun Tapi itu sebelumnya, ngerasainnya kayak gitu. maksudnya Ki, dulu kan ceritanya kan Kia sempat dengan pimpinan yang lama kan, sempat Mm-mm. produktif dong sebelum Iya, berganti pimpinan ini nah, kan. nah itu juga yang menurut saya Mas apa ya, kayak mungkin ada faktor ini kali ya, kayaknya tempat saya kerja itu belum siap untuk ada
orang yang membawa perubahan gitu. Kesannya tuh kayak Oke. ketika ada seorang baru datang, lalu dia punya ada inovasi, ada kebisaan mungkin ya, saya juga nggak mau terlalu pede sih, mungkin ada kebisaan yang lebih dibanding yang rekan yang lebih senior. Iya. Ya ketika akhirnya ada kesempatan untuk didepak nih, sayanya depak aja gitu nih orang gitu. Kesannya tuh kayak gitu. Sayang banget ya, padahal sebenarnya ketika banyak perubahan itu kan kayak kita jadi punya punya pandangan baru, punya cerita baru gitu. Harusnya kan itu menjadi suatu kebanggaan teman-teman kantor ya, maksudnya Kia punya koneksi nih, jadi kalau misalnya nanti ada informasinya akan datang lebih cepat, ya nggak sih? Sebenarnya harus kayak gitu ya. Nah itu juga Mas yang mungkin juga yang perlu dibenahi dari kita ini kan kerja Sistem, di institusi pemerintahan gitu ya, pemerintahan gitu kan. Nggak tahu kenapa iklimnya orang kerja di pemerintahan dan mungkin ya dengan yang di company gitu ya, di swasta itu memang agak berbeda sih kalau saya lihat gitu. Kalau di company itu kan orang lomba-lombaan untuk ini ya, untuk inovasi, untuk perubahan supaya maju. Kalau di institusi pemerintah Mas, apalagi ini mohon maaf sih saya jadi ngomongnya apalagi di daerah gitu ya, itu yang penting asal kerja aja kayak gitu. Nggak terlalu mentingin kayak apa sih informasi asal itu nggak terlalu, yang penting anggarannya jalan gitu, anggarannya kepake selesai gitu kan, ada laporannya ada, kayak cuma kayak gitu doang gitu. Tapi perubahan itu nggak terlalu difikirkan gimana dari kayak ayo dong gitu, misalnya di daerah ini kita mikir untuk bikin apa gitu, itu nggak kepikiran. Yang penting kegiatan rutin tiap tahun kerjain selesai. Nah gitu kan. Jadi lalu ketika ada kan, kalau saya ini generasi milenial nggak sih sebutannya apa gitu. Kalau generasi kita nih kan yang muda-muda ini kan mikir kerja itu bukan hanya sekedar kita dapat gaji selesai gitu kan Mas. Kita tuh perlu ruang untuk berekspresi. Kita tuh pengen bekerja itu setidaknya kita bisa jadi expert di satu bidang aja kan, kayak gitu kan. Kita tuh mimpinya tuh ke situ. Nah ini hal yang menurut saya sih kurang dipahami oleh generasi lebih duluan ada gitu. Mereka tuh lebih fokusnya cuma itu, yang penting agenda tahunan, kegiatan tahunan berjalan selesai gitu. Mau gimana apanya tuh nggak peduli gitu mereka. Bener. Padahal perubahan era digitalisasi itu perlu banget inovasi ya sebenarnya. Betul. Nah itu juga yang terjadi di waktu saya mengalami masa-masa itu ya gitu. Jadi saya itu saya kan termasuk generasi yang di bawah gitu kan daripada yang senior. Penguasaan teknologi saya mungkin bisa dinilai lebih menguasai gitu, karena mungkin lebih, dan itu yang tidak bisa diterima oleh lingkungan kerjanya Kia sekarang. Iya, karena memang kita kan, karena mungkin mereka gini Mas, anggapnya kita ini posisi kita ini sama loh, kamu sama saya tuh sama, dan kamu lebih junior, kamu nggak boleh lebih porsinya gitu ya. Iya gitu. Padahal kan kalau pikiran saya sih, kalau ada yang bisa backup gitu kan, betul. Cuma itu yang masih jadi persoalan sih Mas menurut saya, apalagi tuh di daerah tuh dimulai dari pola pikir, baru nanti manajemen kerja itu bisa berubah. Bener. Oke, kita balik lagi ke cerita tentang toxic tadi Ki. Dulu kan kita pernah cerita kalau Kia ternyata sempat bener-bener dalam kondisi terendah banget, sampai akhirnya dibawa ke psikiater, itu juga baby blues setelah melahirkan. Itu gimana sih pengalamannya waktu Ki? Ceritanya gimana Ki? Iya, itu jadi kalau bahasa bahasa medisnya waktu itu, bahasa sederhananya saya tuh depresinya tuh akut gitu, depresi akut gitu ya. Betul, sudah sampai depresi. Nah, jadi itu gejalanya apa Ki waktu itu yang dialamin Ki? Gejalanya itu secara Mas, kayak antara sadar dan tidak sadar, saya tuh nangis, terus ngumpet di ujung-ujung ruangan, terus nggak bisa Mas, nggak bisa ditegur, disapa tuh nggak bisa dibujuk. gitu, kayak langsung marah, langsung
nangisnya tuh histeris gitu. Oh gitu. Betul. Itu Jadi kejadian di kalau kantor Ki, kayak gitu-gitu. eh, di rumah. Oh di rumah. Jadi di rumah. Kalau di kantor itu, saya pun sebenarnya di kantor itu nangis juga Mas, cuma nggak apa ya, nggak kelihatan karena mungkin orang-orang kan kita saja juga nggak ada orang-orang yang mau deket sama saya, istilahnya kan kayak gitu ya, di ruangan tuh kayak nggak peduli sama saya, tapi sebenarnya saya juga nangis. Saya tapi ya itu tadi, kalau saya nangis saya langsung cabut gitu dari kantor karena ya mungkin masih ada self awareness kali ya di saya gitu, bahwa ini kayaknya bakal gawat nih kalau masih di kantor gitu, masih ada rasa-rasa Oke. gimana, kalau pulang terus nanti kalau pulang rumah itu itu langsung cerita sama ibu gitu, tadi kantor gini, oh itu mewek, nangis lagi Mas, bisa lebih kenceng dibanding di kantor gitu. Dan maksudnya waktu itu kan akhirnya Kia akhirnya memutuskan untuk ke psikiater kan, berobat juga. Itu siapa yang menyarankan, atau memang keinginan Kia? Akhirnya gue sadar nih kayaknya emosi gue udah mulai nggak stabil, gue harus butuh bantuan, atau memang orang tua atau suami gitu yang lebih mendorong Kia untuk kayaknya lu harus ke psikolog nih gitu. Jadi ada satu momen Mas, saya itu benar-benar mungkin gini ya, kalau saya udah gunung meledak gitu ya, meletus gitu. Itu saya ingat itu ya itu habis melahirkan. Mungkin emang ada hubungan sama baby blues gitu ya, mungkin ada campur tangan baby blues, mungkin ada. Jadi waktu itu kayak udah meledak. Saya ingat itu hari itu malam hari, tengah malam, bayangin tengah malam tiba-tiba nangis sendiri gitu, nangis sendiri yang gak karuan. Terus kita kan, saya kan sama suami jarak jauh gitu kan ya, LDR. Beda kota ya. Beda kota. Nah waktu itu suami saya subuh-subuh itu langsung jemput, terus sama ibu udah kita langsung ke psikiater gitu. Sebenarnya sih saya itu tuh momen yang akhirnya saya memutuskan untuk ke psikiater tuh emang dorongan dari keluarga. Tapi sebelum itu pun saya sudah merasa kayak ada yang salah dengan saya. Cuma waktu itu saya belum berani ke psikiater. Saya cuma itu loh Mas, kan ada ya sekarang aplikasi semacam menghubungi dokter via aplikasi gitu loh. Kan macam-macam tuh. Kayak konsultasi online gitu ya. Gitu betul. Nah itu kan ada juga pelayanan psikiater online. Saya itu coba tanya-tanya, cuma kan yang namanya online ya, apa sih Mas gitu kan, sedalam-dalamnya online nggak bisa yang kayak kita ketemu psikiater langsung gitu kan. Betul. Akhirnya cuma dapat tuh kesimpulannya sebenarnya saya tuh udah mulai depresi. Saya dapat tuh di aplikasi konsultasi itu. Cuma nggak berani. Aduh Mas, itu stigma namanya ke psikiater orang gila tuh, saya waktu itu masih takut gitu dengan. Masih ngerasa kayak orang ke psikolog tuh kayak orang gila gitu ya, bukan? Iya. Nah itu betul. Tapi karena sudah ada di momen yang meledak itu, akhirnya sudah beranilah ke psikiater. Apa yang dikatakan psikolog waktu itu Ki? Waktu ke psikiater itu kan ditanyain, kenapa Mbak gitu, bisa diceritain dia gejala-gejalanya apa. Terus diulik lah oleh psikiater nih flashbacknya saya. Dan ternyata hasil dari diagnosisnya itu ya memang saya depresi. Dan depresi saya itu ternyata sudah mulai sejak tahun 2019. Sejak tahun 2019 sebenarnya. Jadi dari situ saya ternyata belajar gitu Mas. Namanya orang depresi itu nggak ada yang kayak kita itu kayak sakit biasa gitu kan. Misalnya kita dari pagi sampai sore nggak ada makan, terus malam sakit perut gitu. Nggak ada. Depresi itu saya yakin sudah terjadi karena ada sesuatu yang terjadi selama sekian lama, ketumpuk, akhirnya jadi depresi. Jadi saya rasa nggak ada depresi itu yang instan gitu tuh, nggak ada. Nah masalahnya tuh banyak orang kan yang bilang depresi itu lemah, iman lemah gitu ya, cupu gitu kan, kuat. Padahal orang-orang itu nggak tahu di balik kita depresi itu udah berapa lama kita bertahan gitu, kita menguatkan diri gitu. Orang nggak peduli di sisi itu. Nah itu sih yang dapat saya. Segitu apa
Mas, Mm-mm. gitu parahnya ya Ki, maksudnya efek dari toksik pekerjaan, lingkungan pekerjaan itu Betul. sampai ngebuat Kia tuh bener-bener yang depresi parah, terus juga harus berhadapan dengan apa, psikiater juga gitu ya, dan Mm-mm. berobat lumayan Ah, iya. lumayan lumayan Karena intensif kan gitu. karena kan kita kan dalam seminggu itu kan lebih banyak di kantor kan Bener sebenarnya bener dibanding di bener rumah bener kan. Kita tuh kalau saya rasa tempat tinggal utama kita mah kantor kan. Kita bener dalam seminggu bener 5 hari di kantor sampai iya, jam 7 sampai jam 5 ya gitu ya di situ ya. belum lagi lemburnya Belum lagi lemburnya di dikit, rumah, cuma sampai di rumah tidur, nah terus bangun berangkat lagi. berangkat lagi Hidup tujuh life tujuh kita itu kan di kantor gitu, jadi betul, itu kenapa ngaruh banget ya. betul itu tuh ngerasa kayak kantor cuma kantor gitu, rumah kedua. Hei, jangan Mm-mm. salah, kantor tuh sebenarnya rumah pertama kita, rumah yang asli Bener, itu baru rumah kedua gitu. betul betul Dari kita setahun berapa kali cuma dikasih libur cuti 12 hari doang kan. Terus bener. Sabtu Minggu, ya Sabtu Minggu mah udah lelah-lelahnya kali gitu kan, nggak sempet liburan gini juga boro-boro gitu, nanti saya kerja lagi itu Oke. yang makanya kayaknya apa ya, kantor mau itu pemerintahan mau itu company swasta harus benar-benar mulai sadar bahwa namanya mental health karyawan itu penting gitu. Oke, Jadi jangan hanya mental health ya. sekedar enggak sekedar hanya apa ya, kayak kayak mental health itu bukan hanya masalah individu, tapi itu udah jadi masalah bersama gitu, Betul. yang harus didukung di lingkungan kerjanya itu harus benar-benar bisa dibuat senyaman mungkin gitu. Betul. Dan harus mulai dari diri kita ya, maksudnya kita juga apa sih, Iya. memposisikan bahwasanya teman kantor tuh kayak lebih kayak keluarga ya, kayak gitu ya Ki ya. Mungkin karena Betul, emang karena lu banyak di kantor ya. karena kita nggak sadar aja gitu, karena ternyata kantor itu tuh rumah pertama kita Bener. yang kita yang Banyak bekerja banget di di kantor. kantoran. Betul. Iya sih, betul. Oke Ki, jadi terus waktu habis kejadian Kia terus depresi parah gitu ya, terus berobat gitu. Apa yang dilakukan suami Ki dalam proses penyembuhan Kia itu? Suami gini, suami saya itu ada di posisi yang mungkin juga kaget gitu ya Mas ya, ini kenapa gitu, karena saya itu tipikal yang nggak terlalu banyak cerita sebenarnya. Oh Jadi gitu. sebelum itu saya itu tipikal yang dipendem, dan saya maksudnya tuh apapun yang terjadi sama saya itu selalu gini, ada nggak apa-apa deh, ntar juga baik-baik aja, everything will be okay gitu, gak gitu lah gitu kan. Jadi akhirnya nggak diceritain, dipendam sendiri. Cuma dipendam itu bukan berarti hilang, tapi sebenarnya ada, tapi ditahan gitu. Nah, suami itu waktu tahu akhirnya depresi, kayak pertama pasti bingung, kenapa, ada apa, ceritanya apa gitu, nggak tahu. Jadi sebelumnya nggak pernah cerita kondisi kantor ke suami Ki ya? Sebelum akhirnya meledak itu nggak pernah cerita? Paling ceritanya kayak gitu-gitu aja sih Mas, kayak ini nggak dikasih kerjaan, udah gitu aja. Maksudnya suami mungkin nggak mengira efeknya akan seperti itu gitu. Nah itu juga sih yang ternyata komunikasi penting ya ternyata di dalam. Jadi mencurahkan ke suami itu juga bagian hal yang penting juga ya. Maksudnya jadi kayak bisa berbagi terus kayak melegakan perasaan juga ya Ki ya. Betul. Waktu itu suami sih karena juga mungkin belum terlalu mengerti dengan masalah psikologisnya, masa jadi akhirnya memang menyerahkan. Ada waktu itu saya dikasih obat penenang gitu kan. Jadi lebih banyak ingetin, udah minum obatnya belum. Lebih kayak menenangkan gitu. Jadi kalau saya itu diusahakan untuk tidak terlalu banyak berpikir gitu. Oke. Karena waktu itu saya sempat 1 bulan tuh nggak masuk kantor Mas. Oh gitu. 1 bulan saya nggak masuk kantor. Jadi suami itu ngedukungnya gini aja sih, mengusahakan saya ada izin dari kantor, ada izin sakit gitu ya, membicarakan itu aja sih. Suami nggak yang lebih dalam, justru ibu saya yang
lebih mungkin karena orang tua ya masih pasti lebih dekat kan gitu. Kita sama suami kan baru berapa tahun nikah, kalau sama ibu kan udah dari kecil gitu. Nah ibu tuh yang lebih banyak perannya gitu, menenangkan. Sebenarnya gini, kalau orang depresi itu Mas, satu aja kuncinya, kalau dia cerita itu jangan dinasehatin balik sebenarnya. Pertama kali itu, jadi kalau orang depresi dia mau gimana dia mau itu biarin aja. Mungkin tenangin tapi bukan kayak ditenangin kayak udah jangan dipikirin gitu. Itu masalah itu akan berlalu, tuh jangan dinasehatin kayak gitu. Nggak bisa ya? Ini pasti akan nolak Mas. Kalau saya gitu ya, saya yang berkaca dari pengalaman saya, itu saya akan nolak, itu otomatis nolak gitu. Saya tuh langsung berpikir enak aja ngomong kayak gitu, kan kalian nggak ngerasain apa yang saya rasain gitu kan. Pasti kan otomatis kan ada ucapan kayak gitu. Makanya kalau orang lagi down, cuma perlu didengar, ditemenin, dan nggak perlu nasihat yang gimana gitu. Itu aja dulu, biarkan dia ngungkapin perasaannya dia, iyain aja dulu. Iya gitu, bener-bener kayak misalnya ada orang depresi bilang, aku tuh disatin di kantor loh Mas, gini-gini, iyain aja dulu, biarin aja gitu. Oh gitu ya. Karena kalau kita tuh malah nasihatin tuh kesannya tuh kayak kita ini loh, kayak justru kesannya tuh kayak orang tua kita atau suami kita tuh ngedukung orang ngejahitin kita gitu. Kesannya tuh kayak gitu cara di bawah alam sadar. Oke. Oke Ki. Terus sekarang gimana kita adanya Ki? Maksudnya kondisi lingkungan pekerjaan mungkin nggak banyak berubah ya, masih dengan toksiknya begitu. Tapi kayaknya yang berusaha untuk berubah. Maksudnya berubah jadi sekarang kayak lebih nerima, nggak terlalu depresi. Apa yang dilakukan sih Ki sebenarnya Ki untuk menerima keadaan ini Ki? Nah, itu yang pertama kali saya lakukan adalah saya sebenarnya suka baca buku Mas. Baca buku tuh nggak salah harus baca buku gitu ya. Saya juga sering baca-baca Instagram yang akun-akun Instagram yang bermanfaat gitu, edukasi. Jadi waktu itu di 1 bulan yang saya masuk kantor, itu kan salah satu bulan itu otomatis kita nggak ketemu sama pemicu depresi kan. Kita bisa berpikir lancar, tenang. Nah itu saya mulai mencari sesuatu yang bisa ngebantu saya untuk lebih berpikir damai gitu. Akhirnya saya coba baca-baca buku tentang konsep diri gitu kan. Terus baca tentang akun Instagram saya itu saya tuh follow akun-akun kayak yang membahas tentang mental health. Oh, got it. Itu sangat membantu ternyata. Sangat membantu untuk mengontrol emosi, memahami kita tuh apa sih, kita tuh harus gimana sih. Kok jadi dari membaca buku tentang konsep diri, banyak ngebaca kayak akun-akun tentang mental health kan banyak ya di Instagram gitu. Itu jadi memahami bahwa nggak apa-apa kok untuk jadi orang saya itu kan dulu ngerasa gini, saya itu harus jadi malaikat gitu loh Mas, harus baik banget gitu, harus dipandang kayak harus disenangi semua orang gitu. Kalau nggak kayak gitu hidup kita tuh nggak kelihatan gitu ya. Nah jadi dari baca-baca itu saya mulai mempelajari bahwa oh iya ya ternyata kita tuh nggak harus jadi malaikat di hadapan semua orang. Kalau memang kita nggak suka, kita nggak nyaman, ya udah baik aja, nggak apa-apa gitu. Nggak harus menyenangkan semua orang. Kalau memang kitanya nggak suka, ya ekspresikan kita nggak suka. Terus kalau kita memang nggak pengen ada di lingkungan itu, ya nggak usah ada di lingkungan itu, nggak apa-apa gitu. Kita nggak harus disenangi semua orang, itu sih kuncinya. Jadi kayak Jerome Pauline tuh kayak pernah lihat deh Jerome Pauline ngomong di Reels Instagram gitu, dia bilang, gue nggak tahu caranya sukses kayak gimana, tapi gue tahu caranya gagal. Caranya gagal adalah menyenangkan semua orang. Itu betul. Bener banget ya, itu ya. Dan itu memang maksudnya sudah harus pola pikir yang dirubah oleh setiap orang, bahwasanya kita tidak harus menyenangkan semua orang. Kita juga tidak bisa memaksa orang untuk suka dengan apa yang kita
lakukan gitu, karena tidak semua orang punya pikiran yang sama ya masih. Iya, Bener. kita tuh nggak bisa mengontrol. Jadi jangan berusaha mengontrol sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Betul. Contohnya orang suka dan kita nggak bisa kontrol, itu hak mereka mau suka, mereka mau nggak suka tuh terserah mereka. Kalau suka ya kita terima, kalau nggak suka ya udah ya wes, berarti kita ada jarak nih, ya udah nggak apa-apa, itu hal normal, dan jangan berusaha supaya semua orang suka sama kita. Itu sih yang Oke. Dan yang paling penting juga ya Ki, mungkin setiap orang harus sadar bahwasanya butuh bantuan ya. Ketika misalnya memang dalam kondisi terendah, memang memerlukan bantuan, harus meminta bantuan ya, nggak bisa bertahan dengan prinsip diri. Iya. Dan yang ke psikiater bukan orang gila. Itu stigma yang aduh, itu tuh yang membuat saya tuh maju mundur gitu kan, mau ke psikiater karena itu takut dibilang gila. Dan memang saya sendiri takut gitu kalau tiba-tiba diagnosa dokter nih saya gila gitu kan. Ya stres juga. Udah stres dapat diagnosa gila lagi, tambah stres gitu. Bener. Tapi ternyata psikiater tuh nggak kayak gitu. Psikiater tuh mengayomi gitu kan. Memang ada tingkatan-tingkatannya ya depresi itu ya. Dan itu memang perlu bantuan. Dan memang waktu itu sih saya itu udah hampir gini sih Mas, kayak udah hampir kayaknya 1 atau 2 tingkat lagi tuh beneran gila nggak ditanganin serius waktu itu sih. Iya, jadi katanya gitu. Jadi makanya akhirnya diminta rehab gitu kan oleh psikiaternya dalam jangka waktu tertentu gitu. Bahkan biar bisa menetralisir perasaan juga. Iya. Oke. Oke Deki, terima kasih banyak nih ceritanya. Seru banget. Mudah-mudahan sehat terus ya. Bisa menyalurkan energi positif ke hal-hal yang positif juga sih kayaknya Ki. Betul. Sama satu sih kalau kita kan muslim gitu ya. Bagi yang sedang berjuang dengan segala usahanya, masalah mentalnya gitu. Mendekati Tuhan itu penting banget sih ternyata gitu. Cari tahu asal kita dari mana, terus tapi secara dari segi agama gitu ya, kita dari mana, terus hubungan kita dengan Tuhan itu kayak apa, itu penting juga ternyata untuk membangun kesehatan mental gitu. Jadi jangan hanya ke medis aja nih psikiater, karena psikiater kan kalau perlu tuh cara keilmuan ya. Iya, psikiater plus cari ustadz atau ustazah yang juga ada basic psikiaternya gitu, basic psikolognya itu jauh lebih bagus lagi, jadi di combine gitu. Itu juga sih yang ngebantu mempercepat proses penyembuhan ya. Mempercepat, betul. Oke Deki, terima kasih banyak sharing ilmunya. Dan sekali lagi kita doain mudah-mudahan sehat terus. Pekerjaannya menjadi lebih baik ya, syukur-syukur mendapatkan hal yang lebih indah lah setelah ini Ki. Mungkin kita semua percaya bahwa di setiap kegelapan itu kan akan ada keterangan, akan ada cerita yang lebih indah sih mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan untuk ya gitu. Oke Ki, terima kasih banyak Ki ya. Salam buat suami dan anak-anak ya. Iya, terima kasih. Salam juga buat keluarga. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari kasusnya Kia, dia bisa menjadi sangat depresi karena lingkungan pekerjaan yang nggak mendukung, tidak memberi support, atau mungkin bahkan lebih ke tidak peduli dengan kondisinya. Itu hal yang menyedihkan ya, karena emang kayak kita ngobrol tadi juga sebenarnya lingkungan waktu kita hari-hari tuh lebih banyak di kantor ketimbang di rumah. Kayak gue juga sih, gue berangkat dari rumah jam 5 pagi sampai rumah jam 9 malam. Itu berlingkungan gue di kantor. Bekerjanya di rumah tuh cuma rumah tidur doang. Kadang-kadang Sabtu Minggu masih dipakai buat bekerja. Berarti kan harusnya lingkungan kantor tuh bener-bener sudah harus mendukung kita luar dalam gitu. Kita harus menciptakan lingkungan kantor atau lingkungan bekerja yang bener-bener bagus, sehingga bukan cuman produktivitas kita yang juga bagus, tapi juga kita punya keluarga baru di kantor yang bisa bener-bener mendukung semua aktivitas kita. Memang sih semakin kesini, semakin dewasa tuh kayak lingkungan pertemanan tuh akan semakin lebih kecil gitu, menyempit gitu. Memang begitu keadaannya, gue juga ngerasa kayak gitu sih. Jadi kalau dulu misalnya gue tuh kalau ke kantor nggak punya teman akrab, kayaknya memang lebih kayak sedih aja gitu, kayak
insecure gitu ya, mungkin kayak gitu. Kok gue nggak punya teman sih, nggak punya teman nongkrong. Tapi semakin kesini bener-bener kantor tuh cuman sekedar buat tempat kerja. Lu berangkat ke kantor kerja, terima gaji pulang gitu doang sih. Gue juga ngerasa kayak gitu sekarang, jadi nggak terlalu ngoyo banget untuk di kantor mesti punya circle yang seide sama lu tuh nggak selalu seperti itu. Meski begitu, lingkungan pekerjaan yang baik, komunikasi kita antar teman kerja juga sama-sama baik tuh bener-bener mendukung produktivitas kerja. Nah, mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi lo semua dan bisa ngebuat kita menjadi lebih baik. Dan kalau misalnya lu adalah pelaku bullying di kantor atau ngerasa lu adalah salah satu toksik di kantor, mungkin bisa berubah setelah ini, dan efeknya luar biasa. Kasihan loh kalau misalnya ada yang depresi terus tiba-tiba keluarganya juga jadi ikut korban ya. Oke guys, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Mudah-mudahan cerita kali ini menjadi salah satu referensi cerita hidup kamu, dan juga bisa mendapatkan satu pelajaran lah, minimal bisa menjadi lebih baik ke depannya. Kita ketemu lagi di episode yang berikutnya dengan cerita yang berbeda mungkin, dengan pelajaran mungkin yang lebih mendalam atau inspirasi yang lebih keren. Terima kasih sudah mendengarkan. Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.